Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Suatu ketika Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jika kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Siapa yang telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada pesta Santo Filipus dan Yakobus ini, bacaan Injil mengetengahkan pertanyaan Filipus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Pernyataan Filipus ini merupakan responnya terhadap ungkapan Yesus sendiri, di mana Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Pernyataan Yesus ini bahwa dirinya adalah jalan, kebenaran, dan hidup sebenarnya merupakan jawaban atas kebingungan para murid saat itu. Kebingungan ini diawali dengan pernyataan Yesus sendiri. Sebelum wafatnya, Ia mengatakan bahwa Ia akan pergi. Yesus mengatakan kepada para murid, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Nah, beberapa murid seperti Petrus dan Yohanes sudah meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Mereka menggantungkan hidup pada Yesus selama ini, dan mereka juga menggantungkan komunitas yang Yesus bangun. Dengan kepergian Yesus, muncul ketakutan tentang masa depan ekonomi mereka. Tanpa Yesus, bagaimana kami bertahan hidup? Nah, selain itu ada situasi di mana para murid hidup dalam masyarakat Yahudi yang saat itu masyarakatnya sangat terstruktur, di mana identitas mereka tertanam dalam agama dan adat istiadat Yahudi. Nah, dalam situasi demikian, mengikuti Yesus berarti mengalami keterkucilan. Para murid telah meninggalkan profesi, keluarga, dan posisi mereka dalam masyarakat Yahudi. Karena itu, ketika Yesus berkata bahwa Ia akan pergi,
Hal ini mengancam stabilitas sosial para murid. Karena itu para murid bertanya, apa yang akan terjadi dengan kami setelah Yesus pergi? Nah, keadaan tersebut menciptakan kegelisahan, rasa takut, dan ketidakpastian dalam diri para murid. Mereka merasa akan ditinggalkan dan tidak siap secara khusus, secara spiritual menghadapi dunia tanpa Yesus. Dalam situasi demikian, Yesus menawarkan dirinya sendiri sebagai jawaban. Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Dalam kebingungan arah hidup para murid, Yesus menegaskan bahwa hubungan dengannya adalah jalan yang benar kepada Allah. Jalan ini bukan ideologi, tapi relasi pribadi yang memimpin mereka menuju pengharapan kekal. Selanjutnya Yesus mengatakan, "Akulah kebenaran." Dalam dunia yang penuh kebohongan dan harapan palsu saat itu, Yesus adalah kebenaran ilahi yang mengoreksi pandangan keliru tentang Allah dan rencana-rencananya. Yesus bukan hanya menyampaikan kebenaran, tetapi Ia sendiri adalah kebenaran itu yang membawa hidup sejati. Lalu Yesus mengatakan, "Akulah hidup." Bagi mereka yang takut akan kematian dan apa artinya kematian bagi masa depan mereka, Yesus menjanjikan bahwa di dalam Dia ada hidup yang tidak bisa dihancurkan, baik sekarang maupun nanti. Kehidupan ini tidak tergantung pada kondisi ekonomi dan sosial, tetapi pada kehadiran Kristus sendiri. Karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," bukan hanya jawaban ilahi atas kegelisahan para muridnya, tetapi jawaban mendasar, menjawab kecemasan nyata para murid dan kita semua. Saat seseorang secara sosial terpinggirkan, Yesus berkata, "Ikutlah aku." Saat seseorang takut kehilangan sandaran ekonomi, Yesus berkata, "Akulah hidup." Saat seseorang keliru menaruh harapan pada sesuatu atau seseorang, Yesus berkata, "Aku adalah jalan." Saat seseorang secara psikologis guncang dan secara spiritual bingung, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Kita semua umat beriman dipanggil untuk berakar dalam Kristus, hidup dalam kebenarannya, dan mengikuti jalannya dengan iman yang teguh. Tuhan memberkati.